Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa talabatal ilmi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan hidup manusia sampai hari ini. Allah memilih kita semua menjadi orang-orang khusus dari sekedar umumnya manusia yang mereka ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Dari sekedar umumnya manusia, mereka hidup makan, mereka hidup bersenang-senang seperti hewan. Kita dipilih oleh Allah tidak menjadi orang seperti itu, dan kita dipilih oleh Allah kembali dengan hidayah Islam. Di sana Allah menunjukkan kepada kita masih banyak hamba-hamba Allah yang belum dipilih menjadi seorang muslim. Kemudian kita dipilih oleh Allah kembali menjadi orang-orang yang dibimbing oleh Allah untuk bertemu dengan sunnah Nabi. Di sana banyak orang-orang muslim saudara kita yang mereka belum diberi taufik untuk mengikuti nasihat Rasulullah SAW, menjadi orang-orang yang mengikuti jalan sunnah Nabi. Dan kita hari ini juga dipilih oleh Allah, bukan cuma menjadi seorang muslim, bukan cuma kita dikenalkan, dibimbing untuk mengikuti sunnah Nabi, tapi kita kembali dipilih oleh Allah menjadi orang yang menempuh jalan ilmu, orang yang berkepentingan kepada ilmunya Allah, yang hakikatnya ilmu inilah yang menghidupkan nikmat Islam, ilmu ini yang menghidupkan nikmat sunnah. Karena itu menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala harus menjadi orang yang pandai bersyukur, pandai menempatkan diri untuk menjaga nikmat tersebut, pandai bagaimana agar nikmat itu terus bertambah, sebagaimana yang Allah nasihatkan, fadzakir fa innad dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita harus terus bagaimana menjadi orang mukmin yang terus mendapatkan manfaat. Dan Allah mengingatkan apa tadi? Fadzakir. Berilah peringatan. Dan kita harus selalu mendapatkan peringatan.
Sehingga dengan peringatan ini, nikmat-nikmat din, nikmat-nikmat iman yang Allah berikan kepada kita selalu bertambah. Talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah. Bersama dengan besarnya nikmat yang Allah berikan pada kita, itu bukan dengan kita menjadi orang yang nganggur, pemalas, bukan menjadi orang yang berarti enak-enak, bukan seperti itu. Bersama dengan besarnya nikmat, kita dinasihati oleh Allah untuk mempunyai kehidupan yang khusus, kehidupan yang selalu al-jihad fi sabilillah, kehidupan yang selalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini maksudnya. Dan menjaga nikmat ilmu, memelihara perjalanan ilmu kita adalah jihad kita. Karena itu lihat bagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, falaula nafara min kulli firqatin minhum. Surat At-Taubah ayat 122. Allah menasihatkan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Kenapa tidak boleh semuanya berangkat? Harus ada orang yang satu golongan manusia yang mereka ini ta'ifah. Untuk apa? Liyatafaqahu fiddin. Untuk mereka terus bekerja, memahami agamanya, mengamalkan agamanya, menasihatkan agamanya, memperingatkan agamanya. Terus mereka seperti ini. Waliyundiru qaumahum. Nanti dia akan memperingatkan kaumnya. Para ulama kita menerangkan di dalam ayat ini ada tugas besar kita setelah diberi nikmat oleh Allah dengan agama, yaitu berangkat berjuang, berangkat berjihad di jalan Allah. Dan dalam ayat ini disebutkan orang berjihad itu ada dua. Ya, ada dua golongan manusia yang berjihad, berjuang. Yang pertama adalah berjihad, berjuang dengan senjatanya. Orang yang membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah dengan senjatanya. Yang kedua adalah orang yang berjuang membela agama Allah Azza wa Jal dengan ilmunya. Ya. Dan ketika Allah menasihatkan orang untuk berangkat berjuang dengan senjatanya, enggak boleh semua berangkat. Harus ada segolongan mereka yang terus berjuang untuk ilmu, berjihad menjaga ilmu. Dan ini tugas bagi orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, khususnya lebih-lebih kita sudah diberi oleh Allah nikmat ilmu. Dan lebih khusus di zaman sekarang ini, di mana di zaman sekarang ini jihad yang terus-menerus dibutuhkan adalah jihad ilmu. Seorang harus benar-benar menjadi orang yang berjuang di jalan ilmunya Allah Azza wa Jalla dengan baik. Karena perjuangan berjihad di dalam jalan ilmu di hari ini, sebagaimana dinasihatkan oleh para ulama kita, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menasihatkan apa? Wala syakka anna talabal ilmi min afdalil a'mal.
bal huwa minal jihadi fi sabilillah wala siyama fi waqtina hada khina bada'atil bid'u tadhuru fil mujtama'il islami wa tantasiru wa takthuru wa bada'al jahlu al kathiru. Apa kata nasihat beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Perkara yang tidak ada keraguan, talabul ilmi, memperjuangkan ilmunya Allah, bal huwa minal jihadi fi sabilillah, bahkan berjuang ngurusi ilmunya Allah itu adalah jihad fi sabilillah yang sebenarnya. Wala siyama fi waqtina hada, khususnya di hari kita sekarang, khususnya di masa sekarang ini. Kenapa? Khina bada'atil bid'ah, ketika bid'ah fitnah begitu kuat, dunia fitnah syahwat begitu kuat, kerusakan pemahaman tentang kebenaran begitu kuat. Ini di zaman sekarang, apalagi di zaman adik-adik nanti, apalagi di zaman nanti ketika kalian itu besar, lebih besar lagi. Kenapa? Karena sudah menjadi ketentuan Allah, la ya'ti zamanun illa kana syarran minal mad. Karenanya ada sebuah contoh dari para salafus saleh radhiyallahu anhum, bagaimana contoh dari para salafus saleh radhiyallahu anhum, bagaimana seorang guru mendidik muridnya dan menyiapkan muridnya, dan bagaimana seorang guru menguatkan muridnya, bagaimana murid menyambut dalil Al-Quran, dalil sunnah. Kalau cuma sekedar mengumpulkan, banyak orang bisa melakukan. Kalau sudah sekedar hanya mengumpulkan Al-Quran, bagaimana menguasai orang-orang yang, apa itu mungkin? Mungkin. Sebagaimana Allah lepaskan, padahal dia lepaskan, ditinggalkan perjalanan ilmunya, dan ini lebih, maka harus jadi orang kuat. Karena itu baterai mungkin. Ya pakai mic itu aja. Aja dulu, ya. Sebuah contoh yang benar terjadi pada generasi para salafus saleh. Ketika seorang guru dengan murid membangun perjalanan ilmu yang bisa menjadikan kekuatan mereka. Itu riwayat bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau menyiapkan muridnya menjadi orang yang nanti akan melanjutkan perjuangan ilmu. Sebagaimana riwayat yang diterangkan dari wasiat Amir, yaitu Kumail ibnu Ziyad An-Nakhai. Akhirnya murid ini menjadi ulama yang dikenal dengan Imam An-Nakhai. Berkata kepada Kumail, alladzi kana min khawasil imam, yang dimana kita tahu Ali adalah seorang ahli ilmu, imam yang Kumail ibnu Ziyad adalah murid yang dikhususkan oleh Ali bin Abi Thalib. Mari kita dengar bagaimana kisah yang agung ini.
Kata Kumail bin Ziyad, wa akhrajani ilal jabban. Dalam riwayat yang lain, wa akhrajani ila nahiyatil jabban. Falamma ashara tanaffasa su'ada, thumma qala, ya Kumail, inna hadhil quluba awiyatun wa khairuha awaha. Ada nasihat yang sangat penting di sini dinasihatkan dalam riwayat ini. Sebagaimana Kumail bin Ziyad berkata, listriknya. Kata Kumail bin Ziyad, wa akhrajani ilal jabban. Ali bin Abi Thalib membawa saya keluar ilal jabban, ke tempat yang disebut di sini namanya Jabban. Jabban itu bisa berarti makbaroh. Apa makbaroh? Makbaroh. Apa? Kuburan. Kalian kalau tahu kuburan itu tempat apa? Ramai atau sepi? Sepi kan? Sepi. Orang mau apapun kalau sudah sampai ke kuburan nggak akan mikir apa-apa. Ali bin Abi Thalib, kata Kumail, membawa saya keluar ke kuburan. Ulama kita menasihatkan, kenapa lam ya'khuduhu ila ma'idatin minal mawaidi liyu'idahu? Kenapa Ali bin Abi Thalib tidak membawa Kumail ke tempat makan? Umumnya orang sekarang kalau mau dinasihati nggak mau, dibawa kemana? Dibawa ke kuburan atau tempat makan? Kalau kamu dinasihati sama ustadz nggak mau, supaya mau biasanya dikasih apa? Kasih makanan kan? Sini kita duduk, nanti tak kasih makanan. Nanti tak belikan makanan, tak belikan bakso. Begitu kan? Ali bin Abi Thalib tidak membawa ke tempat makanan, tapi dibawa kemana tadi? Ke kuburan. Ulama menasihatkan, kenapa Ali tidak membawa muridnya ke tempat makanan? Apa tujuannya Ali bin Abi Thalib? Untuk memberi nasihat, ya, untuk memberi peringatan. Au ila bustanin fihi azhar wa warad, supaya nyaman, senang, dibawa ke kebun yang banyak bunga, yang banyak tanaman indah-indah. Kenapa dibawa ke sana? Bal akhadahu ilal makbarah wa huna darsun amaliyun. Maka di sini apa? Karena itu dinasihatkan di sini, Ali di sini guru, mau memberi ilmu, ya kan? Untuk memberi ilmu, nasihati kan? Nasihati di tempat makan bisa enggak? Bisa. Nasihati di tempat kebun, di sawah bisa enggak? Bisa. Kenapa dibawa ke sini? Ini ada darsun amali, di mana orang itu kalau khawatir melihat, maka hendaklah dia bawa ke makbarah, ke tempat apa? Orang datang ke situ saja, belum diomongi aja, kira-kira langsung sedih. Hatinya akan hadir di situ, tidak kemana-mana, nggak ingat lagi, Pak. Ingat semua. Yang diingat ini kuburan, tempat besok orang meninggal, saya juga akan masuk di sini. Hatinya akan hadir. Undur ila hadhil kubur, coba perhatikan kuburan ini. Fal ba'du minhum man mata wa huwa fi ri'ani syababihi. Untuk apa? Untuk dari awal mendidik generasi, hatinya itu menyiapkan kehidupan yang sebenarnya. Apa kehidupan yang sebenarnya? Butuh kekuatan hati. Makanya dibawa ke tempat yang tidak perlu banyak ngomong. Perkataan yang sangat mendasar dinasihatkan oleh Ali. Apa? Ya Kumail, inna hadhil qulub awiyah. Wahai Kumail, sesungguhnya hati. Apa yang dibicarakan, Pak? Hati.
Sesungguhnya hati-hati ini adalah wadah. Berarti orang yang mau buruan hati itu apa? Hatinya nggak tahu mau ditaruh di mana ilmunya. Hatinya tidak kuat, hatinya tidak dalam, hatinya tidak utuh, hatinya tidak kokoh. Kira-kira bisa berjalan dengan baik? Berhasil dia, tulangnya sudah melengkung. Tahu tulangnya melengkung? Hah? Iya. Saya ingin nanya, kalau tulangnya melengkung itu sebenarnya memang tulangnya sudah melengkung? Tahu melengkung? Itu memang dari lahir tulangnya melengkung gini, atau sebenarnya tulangnya lurus? Kenapa bisa melengkung coba? Kenapa? Hah? Kenapa kok tulangnya bisa melengkung? Sekarang, kalau kamu sedang menghadapi kue yang enak, tulangnya melengkung nggak? Lurus terus kan? Kenapa begitu ketemu ilmu kok tulang langsung begini? Rukuk, habis rukuk sujud, habis sujud terkapar. Kenapa? Urusannya di sini. Sebenarnya nggak kuat bukan tulangnya, yang nggak kuat itu hatinya. Baru berdiri sebentar, ingat makanannya. Lah ini hatinya sudah mulai mau ngantuk. Baru duduk sebentar, aduh kita diomongin terus, kapan kita istirahat? Udah mulai ngantuk lagi hatinya. Lama-lama tulangnya melengkung. Habis melengkung rukuk, sujud, terkapar, pingsan. Ya. Ada dulu saya pernah melihat penuntut ilmu. Jadi kalau kita ngajarnya karena seperti ini. Lama-lama dia melengkung begitu. Habis melengkung rukuk, habis rukuk sujud. Habis itu gurunya sudah pergi, yang lain pergi, dia masih sujud di situ. Habis itu dia terkapar, terguling di situ, terus bangun, loh kok sudah tidak ada semua. Nah ini. Ayo ikhwah. Ilmu itu perjalanannya panjang. Ya. Butuh kekuatan yang banyak. Makanya dinasihatkan Ali bin Abi Thalib apa? Kepada muridnya ini, yang dinasihati tentang matanya, tentang hidungnya, tentang lisannya, tentang akalnya, tentang tubuhnya, tentang kakinya. Itu yang dinasihatkan? Enggak. Tentang apa tadi? Hatinya. Maka dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kata beliau Ali bin Abi Thalib, inna hadhil quluba awiyah. Ingat, kamu itu punya wajah, punya bejana. Kalian menuntut ilmu siang malam belajar, bejana ini tidak diurus, gak dibenerin, akan terjadi kerusakan, akan terjadi fitnah yang banyak. Maka dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Padahal gurunya udah ada, tempatnya udah ada, imannya, ya siapa itu? Hah? Orang. Pernah dengar nggak kisahnya? Gimana? Siapa itu? Man ya'rif? Hah? Ya siapa itu? Pemuda. Naam. Sabab seorang pemuda yang pertama kali berguru sama siapa? Sihir gurunya. Majelis ilmunya baik apa enggak? Enggak lah, mau ngajarin sihir. Tidak sengaja dia ketemu dengan siapa? Rahib. Dan kemudian dia berguru kepada rahib. Itu pun bukan belajar utamanya. Belajar utamanya tukang sihir. Tapi kuatnya pemuda ini, bagaimana dia bekerja, memahami, mencari, memperbaiki hatinya. Akhirnya ilmunya siapa yang dipilih sama dia? Ilmunya rahib. Dan menjadi orang mulia, membawa agama yang kuat di zamannya, sampai menjadi sebab satu negara masuk Islam semua. Itu kembali dari sini. Masa depan kalian nanti di dalam membawa ilmu itu hari ini. Kalau hari ini kalian tidak mendidik diri menjadi orang kuat, apalagi kok sampai nanti. Mungkin baru 2-3 tahun kalian udah capek belajar, habis itu pulang, nggak usah ini, usaha aja biar jadi juragan, habis jadi juragan akhirnya jadi tukang becak.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ayyuhal ikhwah, yang pertama kita harus punya pribadi sebagai penuntut ilmu, pembawa ilmu yang kuat. Waqi'in an su'i khifdi, maka saya mengadu kepada guru saya Waqi'. Antum sudah pernah ada yang datang ke guru untuk menanyakan, Ustadz saya ya. Apalagi ilmu itu nikmat yang butuh banyak waktu, banyak perjuangan. Maka talabatul ilm, para santri rahimani wa rahimakumullah, ya fadal ijlis, duduk yang baik. Pertama yang dinasihatkan oleh para ulama, menaikkan hatinya. Menaikkan hatinya. Kemana tujuan dia ketika dia belajar? Selama ini ada yang bertanya tentang dirinya enggak? Saya ini menuntut ilmu untuk apa? Ada yang bertanya pada dirinya? Coba kalian menuntut ilmu ke sini kok bisa sampai sini itu awalnya gimana? Coba ada yang ngomong? Siapa? Kok bisa sampai sini? Apa? Coba siapa yang pengen nyampein? Kok bisa sampai sini nih? Apa yang mendorong kalian tuh apa? Hah? Apa coba? Coba antum sampaikan apa kira-kira? Hah? Loh, kesannya senyum-senyum aja gimana? Kok kalian bisa sampai sini tuh yang dorong apa? Coba, siapa yang ngomong? Loh kok nggak tahu? Loh gimana kalian sampai sini nggak tahu sebentar lagi nih kalau begini? Hah? Kenapa? Coba, kenapa kalian bisa sampai sini? Ya, naam. Betul, kenapa? Iya, kok bisa disuruh ke sini? Kok datangnya ke sini? Ini dulu-dulunya gimana? Disuruh orang tua apa? Iya, naam. Apa coba? Ilmu yang masih, iya kok terus nyarinya ke sini. Itu apa yang ada di sini itu apa? Cari apa coba? Kemauan, iya, tapi ngapain kok punya kemauan cari ilmu di sini itu tujuannya untuk apa gitu? Iya, tujuannya. Siapa? Hah? Siapa coba yang lain? Apa tujuannya? Hah? Loh kok nggak tahu? Ya, fadal antum. Gimana? Hah? Apa tujuan antum datang ke sini, thalabul ilmi? Hah? Iya, kemauan sendiri. Berarti tujuannya dari diri sendiri aja. Nggak ada tujuan lain. Dan nanti kalau kemauannya hilang gimana itu? Masya Allah. Ya kalau kalian tujuannya aja sudah gak ngerti. Coba. Ayo fadal. Hah? Kenapa? Apa? Mau menghafal 30? Tujuannya apa menghafal 30 juz itu? Memberi? Mendapatkan syafaat. Di mana syafaatnya? Loh, harus tahu. Nanti kalau syafaatnya di supermarket, masuknya supermarket loh. Di mana syafaatnya? Syafaatnya itu di mana yang mau didapat itu? Di pondok ada pemberi syafaat. Gimana Ustaz? Kamu mau cari syafaat dengan menghafal Al-Quran 30 juz. Lah syafaat itu nanti kamu dapat di mana coba? Di mana kamu dapat syafaat itu? Loh, nggak tahu gimana? Hah? Loh, kok malah nanya saya? Di mana kamu dapat syafaat? Hah? Di akhirat. Akhirat tuh di mana? Loh. Hah?
Apa? Di tangan Allah. Ya itu di mana? Hah? Nanti setelah meninggal dunia, kan begitu kan? Akhirat itu di mana? Akhirat itu pintunya dibuka kalau sudah wafat. Berarti kamu cita-citamu itu nanti di akhirat. Itu harus dibangun. Saya ini bukan cuma sekedar cari kerupuk, bukan cuma sekedar cari pisang goreng, bukan cuma sekedar hanya ingin nanti di kampung-kampung dipanggil ustadz. Itu bukan persoalan. Ini harus dibenerin. Kalau cita-citanya rendah, cuma pengen jadi orang terkenal. Terkenal gampang, pengen jadi orang terkenal. Cuma pengen nanti jadi orang pintar, jadi orang pintar gampang. Kalau hanya cuma pengen jadi orang berilmu itu enak, jadi ustadz punya mobil gampang. Bengkel aja banyak yang punya mobil. Ya. Persoalannya yang paling besar di sini, kita itu mau kemana? Cari ilmu. Dan di sana tidak ada orang selamat kecuali orang yang mereka mewarisi warisannya Nabi. Maka ya cuma seperempat piring, nggak apa-apa, saya cari akhirat kok. Nggak terganggu. Ustadznya marah-marah, saya nggak cari ustadz, saya mencari ilmu. Walaupun saya dimarahi ustadz, tujuan saya bukan ini. Tujuan saya nanti saya ditolong oleh Allah di akhirat. Kirimannya orang tua terlambat, nggak apa-apa, nggak akan terganggu. Kenapa? Kalau saya meninggalkan ini gagal, nanti saya bertemu dengan Allah. Makanya niatnya, tujuannya harus dibangun yang tinggi. Jangan menjadi orang lemah, rendah. Cita-cita yang tinggi, yang ikhlas, jangan dikotori. Di sini harus dikuatkan. Ya. Orang mengambil ilmu itu yang paling tinggi harus menjadi orang yang ingin bertemu dengan Allah. Itu yang disebut dengan derajatnya siddiqin. Orang-orang yang benar. Kalau tidak, nanti akan masuk kepada golongan orang awwalu man tusa'aru bihimun nar. Orang yang pertama kali dilemparkan merasakan neraka, salah satunya orang yang menuntut ilmu. Ketika dia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal, ditanya, bagaimana hidupmu dengan nikmat yang aku berikan? Dia mengatakan, wahai Allah, Engkau telah beri aku nikmat ilmu. Aku gunakan hidupku untuk ilmu, untuk mengajar, untuk ini. Karena Engkau ya Allah. Allah katakan, dusta, kamu bohong. Kamu belajar itu tujuannya bukan itu. Kamu belajar yang kamu inginkan adalah supaya kamu dinilai orang pintar, supaya kamu dinilai orang alim, supaya kamu dinilai begini. Maka Allah menyeret wajahnya dia dan dia dilemparkan pertama ke neraka. Maka ya ikhwah, perbaiki di dalam diri kita. Tujuan kita dengan ilmu ini mau apa? Maka nasihat ulama, ikhlasun niyah. Orang harus selalu menjaga, mengikhlaskan niat. Tujuan dia ini suatu ketika bisa belok. Temannya ngomong begini-begini, oh iya ya, kalau gitu gini aja, ini bisa belok. Ya. Makanya nasihat untuk menjaga ikhlas itu harus terus menerus. Ngajar jam 10, ini sampai jam 1 malam. Ikhlas gak? Ya. Ada Ustadz antum yang ngajar seperti itu? Saya dulu ketika ngajar hanya salah aja sedikit. Yang salah bukan saya, yang salah teman saya. Itu majelis ilmu kita ini nggak didatengin Ustadz. Jadi nggak didatengin itu kita sudah sedih. Kalau kalian nggak didatengin gimana? Syukuran? Hah? Kita sedih, nggak ada yang berani keluar itu. Begitu ustadznya datang, harusnya ngaji itu jam 8 habis sholat isya. Ustadznya datang jam 10. Kita sudah duduk berapa jam itu? 2 jam. Duduk di situ nggak kemana-mana itu. Ustadznya datang jam 10 nggak ngajar. Ustadznya ngambil Al-Quran, baca Al-Quran di samping kita. Terus baca ustadznya itu sampai 2 jam. Kira-kira jam berapa berarti? Jam 12. Habis jam 12 ustadznya bilang, kalian ambil air wudhu semua. Kita nggak diajar.
Kalian ambil air wudhu semua. Habis itu dipanggil, sini semua, satu orang baca Al-Quran 3 juz. Sampai jam berapa ini? Kira-kira 1 juz berapa? 1 jam Ustaz? Hah? Kurang. Kira-kira 2 jam. Ya 3 juz. Nah 3 juz. Ya 2-3 jam. 2 jam 3 juz. Jam 12 sampai jam berapa ini? Jam 2 malam. Padahal biasanya kita ini selesai belajar jam 10. Belajar jam 8, jam 10 udah selesai. Ini jam 2 malam. Tapi ketika itu kita mikir, ini kita menuntut ilmu. Kita nggak boleh tersinggung dengan ustadz kita. Kita harus ikhlas. Semua ini ustadz kita untuk memperbaiki kita. Banyak sekali tiap hari kita akan diuji oleh Allah. Diuji dengan temannya, diuji dengan adiknya, diuji dengan ibunya, dan ibunya pengen datang ngajak jalan-jalan ke pasar, segala macam. Terganggu nggak kita? Kalau keikhlasan kita kepada Allah rendah, ya. Kalau cita-cita kita untuk bertemu dengan Allah rendah, keinginan kita untuk nanti bertemu di akhirat rendah, maka rusak. Akhirnya kita gagal. Ya. Ayo ikhwah. Karena itu hampir di setiap kita para ulama selalu diawali dengan apa? Nah, hampir di setiap kita para ulama selalu diawali dengan apa? Dengan hadis innamal a'malu binniyat. Kenapa kok selalu diawali dengan ini? Kitabnya Imam Bukhari rahimahullah, Sahih Bukhari, diawali dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Karena apa-apa itu kembali kita disuruh melihat niat kita, tujuan kita. Kalau tujuan kita ini benar dan terjaga, seluruh fitnah apapun tidak akan membawa bahaya. Perjalanan ilmu kita walaupun berat akan merasakan nyaman, walaupun banyak urusan akan merasakan nyaman. Itu kembali ke sini. Makanya kalian harus mengenal Allah seperti yang dinasihatkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallah firraha. Kalian harus banyak mengenal Allah, banyak mendapatkan nasihat beriman kepada Allah, banyak mendapatkan nasihat bagaimana kebahagiaan, kenikmatan kalau orang hatinya punya kehidupan. Itu harus dibangun. Sehingga ketika dulu waktu saya kecil, dari kampung saya, ya Allah, kalau engkau nggak tolong saya bisa belajar, saya akan jadi orang nggak karu-karuan. Saya akan jadi orang yang nggak benar. Sehingga dari sini sampai tua pun menjadi nasihat bahwasanya untuk menjaga nikmat ilmu itu harus selalu ke sana. Karena dunia ini selalu menfitnah kita untuk kemudian kita jatuh di dalam nikmat ilmu. Ini sehingga ulama kita menasihatkan, wa alaihi faltazimit takhallus min kulli ma yasubu niyataka fi sidqit talab. Karena itu tugas kita setiap saat harus selalu membersihkan, selalu menjernihkan, meluruskan dari apa saja yang bisa merusak niat kita. Kalau ada apa-apa dipikirkan dulu. Kalau kita nggak ngerti, datang ke ustadz, minta nasihat. Ustadz, kenapa saya terfitnah dengan martabak? Ustadz, kenapa saya terfitnah dengan adik saya? Kenapa saya terfitnah dengan ini? Minta nasihat, biar kita mendapatkan bimbingan. Maka jaga hal-hal yang akan merusak niat kita. Bahkan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad menasihatkan, hal yang merusak niat, mislu riya wa mislu sum'ah wa mislu al-aghrad al-ukhra. Hal-hal yang merusak niat ini, kata Syekh Abdul Razak, sayuhajimuhu, tidak pernah berhenti menyerang kita, akan hujum, akan menyerang kita. Ya, tiap hari akan datang. Karena itu kita harus selalu kuat hati kita. Ya. Kalau kita belum mampu secara sendiri, minta nasihat dari ustadz, dari guru kita, datang, terima nasihatnya. Jangan menurut selera kita, karena kita ini belum banyak tahu. Guru kita ini sudah mengalami perjalanan ilmu yang panjang, dan dia sudah mendapati berbagai macam ujian.
tidak mungkin dia jadi orang istiqomah sampai hari ini tanpa adanya sebab. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Dia pasti punya perjalanan. Mungkin nggak guru kita sampai jadi orang alim nggak pernah kena fitnah? Nggak mungkin. Terus ketika banyak fitnah, kok sampai kira-kira karena asal-asalan gitu atau karena punya bekal yang kuat? Punya bekal yang kuat. Ya. Maka ini yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad. Dan dari sini kita mengingat kembali apa yang dinasihatkan salah seorang ulama kita, Al-Imam Sufyan Ibnu Sa'id Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Ma alajtu syai'an asadda alayya min niyati." Tidaklah aku telah memperbaiki satu perkara yang sangat berat. Memperbaikinya itu aja berat. Min niyati, dari memperbaiki apa? Niat, tujuan. Tujuan itu harus selalu kokoh. Oh, berlayar kalau tujuannya udah berubah, bisa kacau nggak? Kacau. Harus begini terus. Begitu kira-kira mau goyang, dijaga lagi. Begitu kira-kira terkena pengaruh ombak, dilurusin lagi. Begitu kena badai, ditegakkan lagi. Ini karena itu nasihat tentang niat, tentang iman, itu harus terus-menerus kita perbaiki. Buktinya mana? Buktinya dulu sahabat Nabi itu, kalau mereka bertemu sebagiannya dengan sebagian yang lain, salah satu kesibukan mereka apa? Mereka mengatakan, hayya bina nu'minu sa'atan. Mari ke sini, kita ketemu, kita akan berbicara tentang iman sebentar. Kalau kita selama ini ketemu bicara apa? Hah? Bicara apa? Olahraga. Bicara apa lagi? Kue. Bicara apa lagi? Tadi Ustadz ngapain? Hah? Makanya perbaiki. Hari ini kalau kita ketemu sama teman kita, coba mari kita nasihatkan iman. Kita nasihatkan nanti kita di akhirat akan insya Allah diberi oleh Allah. Kita dengan ilmu yang bisa istiqomah akan ditolong oleh Allah. Itu kita jaga. Mulai dari kecil berusaha mengingatkan teman-temannya, mengingatkan diri kita tentang tujuan hidup kita, tentang niat kita, di mana kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan bertemuan dengan Allah adalah kembali kepada terjaganya hati kita apa tidak. Maka talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini memberikan peringatan kepada kita yang sangat penting tentang bagaimana kita menyiapkan diri kita yang kuat. Keikhlasan seorang hamba itu adalah kekuatan bagi dia. Menguatkan tujuan hidup kita, mau apa kita ini, talabul ilmi dan seterusnya, itu kekuatan kita. Talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum kita lanjutkan kepada beberapa hal yang akan kembali menjadi kekuatan kita untuk membekali diri, tafadhal kita istirahat 5 menit. Yang mau wudhu silahkan, yang mau bertanya silahkan. Jadwalnya sampai jam berapa Ustaz? Jam 10? 10? 10.30. Ini masih ada waktu. Iya, alhamdulillah masih ada. Fadal. Ada yang bertanya? Yang mau wudhu silahkan izin wudhu. Nah, ya. Ya, betul. Wudu ya, bukan main bola. Ya, betul. Nah, ada yang bertanya? Fadal, nggak apa-apa. Hah? Loh, Fadal, kalau ada yang bertanya silahkan. Mau nanya? Hah? Man, ada yang bertanya? Mau bertanya?
Apa? Mau nanya apa? Loh. Ya. Nah, gimana? Selama 10 tahun di Mekah, berapa? 10 tahun. Apa ajaran Nabi selama 10 tahun di Mekah? Sahabat diajar Nabi apa selama 10 tahun? Diajar mengenal Allah, diajar tentang iman, ya kan? Apakah waktu itu sudah ada ajaran jihad? Sudah ada ajaran yang banyak sekali seperti sekarang? Udah ada? Belum. Ajaran yang paling besar diajarkan Nabi kepada para sahabat adalah apa? Mengenal Allah, mengenal akhirat. Makanya ayat-ayat di Mekah banyak berbicara tentang apa? Tentang Allah, tentang surga, tentang neraka, kan begitu. Ayat-ayat di Mekah juga berbicara tentang dunia. Berbicara enggak? Berbicara. Tetapi ayat di Mekah ketika berbicara dunia, bicarain dunia hebat atau dunia rendah? Dunia rendah. Rasulullah SAW itu kalau nerangkan dunia nggak pernah ada baiknya. Sementara kita selama ini kalau ngomong dunia, nerangin baiknya dunia atau jeleknya dunia? Baiknya dunia terus. Baju yang bagus, makanan yang enak, rumah yang bagus, mobil yang bagus. Yang diterangin dunia yang baik-baik, yang enak-enak. Beda dengan Rasulullah SAW. Rasulullah kalau nerangkan akhirat luar biasa mulianya. Kalau menerangkan bertemu dengan Allah, menerangkan surga luar biasa. Menerangkan tentang ancaman akhirat luar biasa. Begitu juga Rasulullah ketika berbicara tentang dunia, tentang makhluk-makhluk yang ada di dunia, pembicaraannya tinggi atau rendah? Rendah. Lah, kalau kira-kira seperti ini, ada orang mengenal akhirat itu sempurna, luar biasa, mengenal Allah itu seperti itu, terus mengenal dunia rendah, gampang nggak niatnya terganggu? Tidak. Tapi kalau ada orang mengenal Allah rendah, mengenal dunia baik-baiknya tahu semua, kira-kira terganggu nggak? Terganggu. Makanya di sini bangun kehidupan iman pada Allah dan akhirat itu besar. Kemudian kehidupan dunia sederhanakan. Mikirnya sederhana, ngambilnya sederhana, menikmatinya sederhana. Udah sederhana. Mikir nasi saat kita lapar, kita pengen makan, udah selesai. Ya. Mikir kue ya saat kita butuh, nggak butuh sudah nggak usah dipikir. Ya. Lu nanti ada apa nggak ada, ndak bukan urusan kita, Allah yang akan ngatur. Ya. Mikir makanan enak dipikir dalam-dalam untuk apa? Ujung-ujungnya makanan enak dan tidak enak keluar sama saja apa beda? Hah? Sama apa beda kalau udah keluar? Sama. Mikirnya biasa. Mikir dunianya sederhana, kecil. Ngomongin dunia nggak usah berlebih-lebihan. Ngomongin tentang makhluk, tentang bapak, ibu, adik, kakak, temen, duit, kemudian pujian orang, sederhana aja. Nggak usah dipikir dalam-dalam, nggak usah dipelajari dalam-dalam. Tapi kalau sudah mikirkan surga, mikirkan ancaman neraka, mikirkan akhirat, mengenal Allah, mengenal nanti kalau bertemu dengan Allah gimana, pahami dengan benar-benar, ilmui dengan benar-benar. Nanti insya Allah hati ini tidak akan mudah belok ke sana. Nah, ada makanan enak, ya udah biasa aja. Hidup susah, ya biasa saja. Disakiti orang, biasa saja. Dipuji-puji orang, ya biasa saja. Ya, dimusuhi orang, biasa saja. Temennya banyak juga tidak bingung, temennya pergi semua juga tidak kacau. Itu karena hati mengenal kehidupan tentang selain Allah sangat sederhana dan biasa rendah. Begitu mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal yang dalam. Nah, kalau seperti ini, insya Allah kalian akan ditolong oleh Allah untuk bisa istiqomah dengan ikhlas. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada gulam. Apa gulam?
Gulam itu anak yang mendekati usia baligh. Anak-anak yang mendekati usia baligh. Ya gulam, ihfadillah. Wahai gulam, jagalah Allah. Ta'arraf ilallah firraha. Kamu mengenal Allah di waktu lapang. Ini masih kecil. Nabi SAW menasihatin mereka untuk membangun tujuan yang tinggi. Ta'arraf ilallah, ihfadillah. Kamu kenal Allah. Bahkan dinasihatkan bukan kenal di waktu sempit. Kenal di waktu apa? Di waktu lapang. Anak-anak waktunya lapang. Kira-kira kalau kalian waktunya lapang, yang dikerjakan paling cepat apa? Hah? Main kan? Nah itu. Nabi menasihatkan, di saat kamu lapang, kamu bekerja mengenal Allah. Itu kesempatan, cara kita membangun. Ya. Usia kalian, usia muda, usia anak-anak ini usia lapang. Usia ini begitu terlewati hanya sesaat. Begitu usia ini tidak menjadi orang-orang yang punya kepentingan seperti tadi, akan menghancurkan perjalanan hidupnya. Itulah wasilah yang dinasihatkan Nabi. Bagaimana supaya kita nanti bisa perjalanan kita dijaga oleh Allah. Yahfadka, Allah menjaga kamu. Allah akan terus menjaga kamu. Dari mana? Dari menjaga siapa? Bagaimana Allah menjaga kita tadi? Dari ihfadillah. Apa artinya ihfadillah? Jagalah Allah, maka Allah menjaga kamu. Gimana caranya menjaga? Ta'arraf ilallah. Kamu kenal kepada siapa? Allah di waktu lapang. Bukan ketika lapang malah mengenal selain Allah. Ini yang gampang belok agama kita, gampang belok niat kita, gampang kita kemudian berbelok lagi, tidak akan kuat di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang kita bisa nasihatkan, kita tambahkan agar kita ditolong oleh Allah, punya hati yang kuat di dalam berjalan mengambil, berburu, membawa amanah nikmat ilmunya Allah Azza wa Jalla. Ya, Fadal, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ada? Fadal, sebelum kita tutup, sebelum nanti kita akhiri jam 10.30, masih ada waktu 5 menit. Siapa yang bertanya? Ayo, Fadal. Hah? Kalau nggak ada yang bertanya, sekarang saya yang bertanya. Hah? Apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib kepada muridnya? Siapa yang tahu? Hah? Hah? Coba. Menasihati muridnya. Di mana Ali bin Abi Thalib menasihati muridnya? Coba antum. Di kuburan. Kenapa tidak menasihati di tempat makan bakso? Nah. Hah? Orangnya? Gimana? Ulangi pelan-pelan. Ayo, Fadal. Kenapa tidak dinasihati di tempat bakso, dinasihatinya di kuburan? Karena kalau orangnya jadi takut, jangan khawatir. Orangnya punya rasa takut, kemudian dia menyiapkan diri untuk dinasihati. Apa yang dipentingkan Ali bin Abi Thalib menasihati muridnya? Nah, ya, hatinya. Diapakan hatinya muridnya? Kamu. Hah? Dinasihati supaya apa? Supaya siapa yang tahu? Dinasihati supaya hati muridnya jadi hati yang bagaimana? Ya, hati yang ikhlas. Itu adabnya. Tadi
yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib kepada muridnya. Apa? Hati yang bagaimana? Hah? Siapa yang tahu? Loh kan. Tadi ada fa khairuha au aha. Siapa yang bisa menerjemah? Hah? Hadir. Apa? Hatinya menjadi hadir. Fa khairuha au aha. Apa artinya? Coba yang bisa menerjemah. Fa khairuha au aha. Ada yang ingat? Nah, ini enggak ingat ini. Hah? Paling baiknya hati yang bisa menjadi apa? Menjadi bejana untuk tempat ilmu. Ya. Dan untuk hati bisa menjadi bejana harus disiapkan. Persiapan yang paling besar adalah menjaga apa tadi? Menjaga apa? Menjaga apa? Menjaga yang terakhir tadi tuh. Menjaga apa? Hah? Menjaga tujuannya, niatnya. Menjaga kemana dia mau menuju dengan ilmunya di hati ini dibawa terus ke sana. Ya. Dan caranya tadi, apa caranya? Baru saja kamu bertanya tadi. Apa caranya tadi? Iya, tadi sudah saya jelasin. Apa caranya tadi? Hah? Mengenal Allah yang kuat, kemudian mengenal selain Allah yang apa? Rendah. Ya. Jadi nanti kalian setelah ini di asrama tidak perlu ribut lagi soal temennya, soal bakso, soal gulai, soal macam-macam, barang rendah semua. Ya. Tidak perlu ribut lagi, bajunya terbawa ini, ustadznya jewer telinga saya, ustadznya marah sama saya, nggak perlu ribut lagi. Karena cita-cita kalian itu mau bertemu dengan Allah. Selama guru-guru kalian ngajarin kalian menjadi orang ikhlas, itu orang-orang yang akan membantu perjuangan kalian. Ya. Membantu perjuangan kalian. Loh tapi sakit Ustaz. Sebelum kita tutup, di balik sakit itu ada apa? Di balik sakit, kalau orang habis sakit biasanya apa? Sembuh, sehat. Di balik nikmat, hah? Oh, nggak paham dalam hidup ini. Di balik nikmat, di balik pahit, manis. Di balik manis, pahit. Inna ma'al usri yusron. Pintunya pahit itu nikmat. Paham? Manduk-manduk kok nggak paham. Pintunya nikmat itu pahit. Ngerti? Iya coba. Ini ada kenikmatan di sini. Ini ada pintu. Pintunya di sini pahit. Untuk kamu mau dapat nikmat di sini harus masuk ke pintu pahit nggak? Kepada saya, kepada antum semua, termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah mendapatkan ilmu yang nafi. Dan tekuni dan menempuh perjalanan ilmu dengan bekal yang kuat, dengan hati yang au'aha, hati yang paling kuatnya untuk bisa menampung ilmunya Allah Azza wa Jalla. Talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita tutup dulu majelis kita. Ya, mudah-mudahan nanti kita sambung kembali besok insyaallah, masih ada jadwal pertemuan kita. Ya. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk terus bisa mudzakarah, untuk terus kita bisa saling memperingatkan, menasihatkan di dalam perjalanan ilmu yang adimah ini. Ya, ini saja, dan saya mohon maaf kepada para satidah dan kepada santri semua jika ada kekurangan dan khilafan. Kita akhiri majelis kita. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu